Ya, kita mulai ya pertemuan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan seluruh keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan sampai bulan Ramadan, di bulan-bulan Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan suri teladan yang terbaik untuk kita semua. Beliau menjadi teladan dalam akidah, dalam muamalah, dalam ibadah, maupun dalam masalah akhlak. Ya, kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan dan sudah masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-125. Ya, kita masuk di ayat yang 125. Silakan admin dibagikan. Nanti bisa dilihat juga di layar HP masing-masing. Boleh juga dilihat di Quran terjemahan masing-masing yang ada di rumah. Ini sudah dibagikan sama admin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi ayat yang ke-125 ini memberitahukan kepada kita tentang pembahasan masalah agama yang lurus. Seperti apa agama yang lurus itu? Di sini Allah menyebutkan dengan penyebutan dinan. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Apa makna dinan? Dinan itu bermakna atau sering diterjemahkan dengan agama. Ya, agama. Ada juga beberapa yang diterjemahkan dengan agama selain daripada dina ini, yaitu dengan millah. Kalau dilihat pada penggalan yang berikut, wa huwa muhsinun wattaba'a millata. Ya, dan dia itu muhsin dan dia mengikuti millata, agamanya Ibrahim. Kalau lihat di terjemahan sama-sama diterjemahkan dengan agama. Dinan itu agama, millata juga itu agama. Apa perbedaan dari kedua kata ini? Walaupun diterjemahkan dengan terjemahan yang sama, yaitu terjemahan agama, bedanya adalah kalau dinan itu dia secara keseluruhan. Jadi kalau dinan itu secara keseluruhan. Dinan itu mencakup akidah, kemudian yang kedua itu amalan, yang ketiga itu adalah akhlak. Ya, akhlak ataupun adab. Jadi kalau akidah yang benar, kalau amalan yang benar yang mengikuti syariat Nabi. Kalau berkaitan masalah akhlak ataupun muamalah, maka akhlak ataupun muamalah itu adalah akhlak dan muamalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dinan. Jadi kalau dinan itu mencakup segala hal. Adapun millah itu millah itu dia hanya kaitan masalah akidah, tapi bukan sembarang akidah ataupun bukan sembarang keyakinan saja, tapi hanya kaitan masalah akidah yang
yang benar, akidah yang bertauhid. Jadi hanya yang bertauhid saja, hanya akidah yang benar saja. Itu namanya millah. Makanya di sini disebut dengan millat Ibrahim. Dan dia mengikuti millahnya atau akidahnya Ibrahim. Nah, nanti sebentar kita akan lihat kenapa sampai disebut dengan millah, kenapa bukan disebut dengan dinan. Tapi secara perbedaan di antara kedua penyebutan dinan dengan millah seperti itu yang saya sebutkan tadi. Di sini Allah menyebutkan waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapa, atau bahasanya lebih benar, bukan benar ya, maksudnya bahasanya lebih dimengerti begini. Tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang benar atau yang lebih baik kecuali tidak ada orang yang beragama yang lebih benar kecuali orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jadi aslama wajhahu lillah. Nah, ini ciri-ciri dari agama yang benar. Nah, ciri-ciri agama yang benar yang dianut oleh seseorang, yaitu yang pertama adalah dia itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Aslama wajhahu lillah. Jadi kata Islam diambil dari akar kata aslama ini. Menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah. Kalau bermakna menyerahkan, itu artinya adalah tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah. Ini agama yang benar. Jadi agama yang benar adalah, atau orang yang beragama dengan agama yang benar adalah agama yang dimana dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, atau kepatuhan kepada Allah itu secara total. Ini yang pertama. Yang kedua, wahwa muhsinun. Selain dia menyerahkan dirinya atau kepatuhan kepada Allah secara total dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah, jadi secara total ya, tidak setengah-setengah. Jadi tidak setengah-setengah dia itu taat kepada Allah. Dia mengikuti semua yang yang disebutkan di dalam agama Islam ini. Itu yang disebut dengan aslama. Dia telah berislam dengan Islam yang benar. Wahwa muhsinun. Dan dia juga itu melakukan semua amal ibadah itu. Jadi ketundukan ataupun kepatuhan yang disebutkan dengan aslama wajhahu lillah itu dia lakukan dengan muhsinun. Artinya dia lakukan dengan ikhlas. Tidak ada keterpaksaan sedikit pun. Ya, tidak ada keterpaksaan sedikit pun, dan dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan muhsinun ini juga bisa berarti orang yang memiliki perasaan bahwa dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan muhsinun. Jadi dia merasa bahwa Allah senantiasa memperhatikan dirinya. Ini sudah dua ya. Jadi saya ulangi lagi, agama atau seseorang yang beragama Islam dengan agama yang benar itu adalah, atau dengan Islam yang benar adalah yang dimana dia tunduk dan patuh secara keseluruhan kepada Allah, tidak setengah-setengah. Kemudian yang kedua, dia melakukan kepatuhan itu tidak dengan terpaksa, tapi dengan ikhlas. Dan juga dia senantiasa merasa bahwa Allah mengawasi dirinya. Kemudian yang ketiga, Islam yang benar yang dianut seseorang adalah wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia juga mengikuti akidah. Millata itu adalah akidah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, dia berkaitan tentang masalah akidah ataupun keyakinan. Keislaman yang benar adalah keislaman yang dimana dia mengikuti keyakinan ataupun akidahnya Nabi Ibrahim. Akidahnya dan keyakinannya Nabi Ibrahim itu adalah akidah yang lurus. Makanya disebut dengan hanifan. Akidah yang lurus. Kenapa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim? Kenapa tidak disebutkan Nabi Isa? Kenapa tidak disebutkan Nabi Musa? Kenapa tidak disebutkan nabi-nabi yang lain? Karena kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani maupun kalangan musyrikin
Mekah yang di masa dulu mereka mengklaim apa yang menjadi keyakinan mereka itulah yang dianut ataupun yang diimani oleh Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bagian daripada mereka. Apa yang mereka lakukan ataupun apa yang mereka imani adalah apa yang juga diimani dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bukan hanya orang-orang Nasrani yang mengatakan seperti itu, tapi juga kalangan Yahudi maupun kalangan musyrikin yang ada di Mekah. Begitu, itu klaimnya mereka. Tapi kemudian Allah sampai menyebutkan bahkan di beberapa ayat. Allah sampai menegaskan hanifan. Pokoknya kalau dia bicara tentang millata Ibrahim, di dalam beberapa ayat pasti ada penyebutan hanifan, lurus. Untuk apa? Untuk memisahkan keyakinannya Nabi Ibrahim dari keyakinannya orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Begitupun dengan amaliyahnya Nabi Ibrahim. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau dikaitkan dengan yang tadi ya, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, agama yang benar itu atau keislaman seseorang yang dianut yang benar itu adalah keislaman yang tanpa ada perbuatan syirik. Jadi tanpa ada perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan kemarin, sekitar 2 pekan lalu. Ya, ada jenis kesyirikan yang menyembah patung, ada jenis kesyirikan yang menyimpan jimat, ada jenis kesyirikan yang mengakui dirinya bisa melihat hal-hal yang gaib ataupun mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu jenis-jenis kesyirikan. Ada juga jenis kesyirikan yang dimana dia menganggap bisa menetapkan hukum, yang halal dia haramkan, yang haram maupun yang haram dia halalkan, seperti itu. Kemudian Allah katakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan dia mengambil dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilah, sebagai kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim itu merupakan role model. Karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia itu diakui oleh banyak keyakinan. Kalangan Nasrani itu mengakui Nabi Ibrahim. Tapi pengakuan mereka terhadap Nabi Ibrahim itu sampai mereka mengatakan apa yang mereka imani ataupun apa yang mereka amalkan itu sama dengan apa yang diimani dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mereka pokoknya ada klaim satu sama lain. Pokoknya yang mengklaim itu kalangan Nasrani, kemudian kalangan Yahudi, musyrikin Mekah, bahkan kita sebagai kaum muslimin. Tapi walaupun banyak yang mengklaim apa yang mereka lakukan ataupun apa yang mereka imani itu sama dengan Nabi Ibrahim, tapi Allah itu menyebutkan bahwa hanya yang diimani oleh Nabi Muhammad lah yang sama dengan yang diimani oleh Nabi Ibrahim. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68. Surat Ali Imran ayat yang ke-68 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, yaitu mengikuti Nabi Ibrahim. Dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Allah merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi klaim yang sebagaimana saya sebutkan tadi itu terbantahkan semua. Ternyata Allah menyebutkan yang sesuai dengan apa yang diimani oleh Nabi Ibrahim hanyalah mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ini. Seperti itu. Kita bisa tahu dari mana orang-orang musyrikin itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim beriman sebagaimana dengan imannya mereka. Kita bisa tahu dari mana? Ya, dengan pelaksanaan ritual ibadah haji. Karena orang-orang musyrikin itu sudah
sudah memang menjadi amaliyah mereka ibadah haji itu. Bahkan di dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin itu kalau mereka melakukan tawaf itu sambil bersiul dan bertepuk tangan. Bahkan mereka itu melakukannya sambil telanjang. Kenapa mereka itu melakukan tawaf itu sambil telanjang? Karena ada peraturan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, yang mana mereka kemudian memasukkan itu bagian daripada ritual pelaksanaan ibadah haji. Jadi orang-orang dulu kalau misalnya tawaf, mereka tidak boleh pakai baju kecuali baju itu adalah bajunya milik orang-orang Quraisy. Tidak sah. Jadi dimasukkan dalam rukun atau di dalam syarat pelaksanaan ibadah haji maupun umroh dulu itu. Karena orang-orang musyrikin membuat aturan seperti itu, bahkan mereka meletakkannya dalam masalah urusan agama, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, mereka kemudian membuat penyewaan baju itu dengan harga yang mahal. Orang kalau tidak punya uang, maka mereka terpaksa harus melakukan ritual ibadah haji itu yang dulu ya, kalangan musyrikin itu, mereka melakukannya dengan telanjang, tapi mereka melakukannya di malam hari seperti itu. Begitu. Dan pun mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan dari amalia ibadah haji itu adalah apa yang sama dengan dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke 126. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita." Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwasanya Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Ayat ini menjadi alasan kenapa ibadah dan doa itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Ya. Ayat yang ke-126 ini. Ketika Allah menyebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allah ingin menunjukkan tentang kepemilikannya ataupun kekuasaannya. Ya, kepemilikannya. Dia yang memiliki apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Lalu kemudian di saat Allah menyebutkan wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, itu Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Kalau tadi tentang kepemilikan, yang kedua ini adalah kekuasaan. Saya kasih gambaran tentang ayat ini seperti ini. Kita kalau minta bantuan atau kalau kita minta sesuatu kepada seseorang, kita akan minta kepada orang yang menurut kita dia mampu untuk memberikan sesuatu tersebut. Tidak akan mungkin kita meminta sesuatu kepada orang yang menurut kita dia tidak mampu untuk memberi sesuatu. Misalnya begini, kita misalnya minta bantuan. Nah, pasti kita akan minta bantuan kepada orang yang menurut kita mampu untuk memberi bantuan. Tidak akan mungkin kita meminta bantuan kepada anak kecil usianya mungkin 3 atau 4 bulan. Tidak akan mungkin, karena menurut kita dia tidak mampu melakukan apa yang akan kita minta ke dia. Begitu. Sama juga kalau misalnya kita minta sesuatu. Ya, kalau kita minta sesuatu, misalnya kita meminta pekerjaan, misalnya kita ingin bekerja, lalu kita ingin meminta pekerjaan, tidak akan mungkin kita meminta pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki perusahaan atau tidak memiliki lapangan pekerjaan. Tidak akan mungkin. Pasti kita akan datang kepada orang yang menurut kita memiliki lapangan pekerjaan. Begitu, paham ya? Nah, kalau misalnya kita sudah tahu orang itu mampu untuk memberikan sesuatu kepada kita, maka biasanya kita akan langsung berdoa kepadanya. Bukan berdoa. Kita langsung akan datang kepada dia untuk kita meminta, membuat surat lamaran, permohonan dan seterusnya. Kita akan buat itu. Oke ya. Setelah kemudian kita diterima kan, sudah diterima nih di tempat pekerjaannya dia, kan akan dibuat aturan. Kamu di perusahaan ini harus mengikuti aturan. Aturannya adalah A, B, C, D. Itu.
Ketika dibikin di sudah diserahkan aturan itu ke kita lewat surat, ya kayak ada surat lah, sudah diserahkan ke kita, kita baca kan, kita akan baca. Dan selama kita melakukan pekerjaan, pasti kita akan menjaga diri dari hal-hal yang sudah telah kita ketahui dari peraturan yang ada itu di tempat kita bekerja. Ya, kenapa kita tidak berani untuk melakukan pelanggaran atau melanggar aturan yang telah berlaku? Karena kita bisa tahu kita akan dikeluarkan nantinya, atau kita akan dipotong gaji kita. Jadi kalau bukan dipotong gaji, kita dikeluarkan kalau misalnya kita itu melanggar peraturan yang ada, gitu ya. Kalau melanggar peraturan yang ada, kita bisa dipotong gaji, atau yang kedua itu kita bisa dikeluarkan. Nah, nanti sebentar kaitannya seperti apa. Oke. Maka selama kita berada di tempat pekerjaan itu, kita akan mengikuti aturannya. Oke, seperti itu ya. Oke. Selesai. Cuman begini. Walaupun orang itu, walaupun bos itu, dia pemilik perusahaan, kadangkala dia itu ada yang siapa dia? Astagfirullah, buka kamera. Oh, tidak ada pakai cadar ya, Mama? Oh, iya. Kira tidak pakai cadar ya. Saya sudah kasih mati. Ibu Atika. Ini kamera. Tidak, soundnya mic-nya dikasih mati. Oke. Itu. Oke, lanjut ya. Ibu Atika, mic-nya masih hidup, di off-kan dulu. Diklik off-kan dulu. Ibu Atika. Tunggu. Ini Ibu Atika. Di klik ayok ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke, terkadang begini, kalau di perusahaan ada situasi di mana di tempat pekerjaan itu kita memiliki keluhan, entah dengan rekan kerja kita, atau ada situasi-situasi yang di mana kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak lagi, ada orang-orang yang melakukan pelanggaran aturan pekerjaan itu, atau kita merasa bahwa diri kita kayaknya sudah terlampaui dari aturan pekerjaan yang ada. Jadi sudah bukan tupoksi kita, ternyata kita ditempatkan pada pekerjaan tersebut, disuruh untuk tetap melakukan pekerjaan itu, tapi disuruh oleh pihak atasan kita, tapi bukan pemiliknya, bukan pemilik perusahaan itu. Katakanlah manajer lah yang menyuruh kita, tapi bukan pemilik usaha itu, gitu, bukan ownernya. Kita mau bilang terbatas jarak karena ada manajer di atas kita. Tapi juga di waktu ada manajer di antara komunikasi kita dengan owner itu. Jadi terbatas dengan manajer tersebut. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, nanti sebentar akan dikaitkan dengan Allah nanti. Ada juga, saya kasih contoh yang kedua ini. Jadi contoh yang pertama tadi, dia memiliki sesuatu tapi kita tidak memiliki jarak dengan dia ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, seperti itu. Ada juga orang yang kedua, orang yang dimana kalau kita ini lagi punya masalah, kita datang kepada orang itu. Kita menyampaikan sesuatu kepadanya, tapi dia tidak mampu untuk memberikan apapun ke kita. Kita tidak mampu memberikan apapun dia tidak mampu memberikan apapun ke kita. Kita hanya
biasanya curhat ke dia, menyampaikan masalah kita ke dia, biasanya teman lah. Tapi dia tidak mampu memberikan apapun ke kita. Karena ini mungkin dia tidak punya sesuatu yang kita minta itu. Gitu. Itu dua posisi dari manusia. Tapi Allah ketika Allah menyebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allah memberikan penekanan bahwa dialah yang memiliki langit dan bumi. Ketika Allah menyebutkan bahwa dia yang memiliki langit dan bumi, ini menjadi alasan di mana Allah itu harus diibadahi. Dan kita harus mengikuti aturan-aturan Allah. Itu ya. Jadi kita harus beribadah kepada Allah karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Sebagaimana tadi saya berikan contoh, seseorang yang memiliki perusahaan lalu kemudian memberikan pekerjaan kepada kita, maka kita harus mengikuti aturan-aturannya. Kalau orang itu saja yang memiliki usaha dan kita itu bekerja pada usahanya itu dan kita harus mengikuti aturannya, maka juga Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini, plus dia pula yang menciptakan kita, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepadanya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mengikuti aturan-aturannya. Ya, sebagai bentuk untuk mengikuti aturannya. Ya, itu ibadah itu bentuk dari mengikuti aturan Allah. Gitu. Oke, pahamin ya. Kemudian ketika Allah menyebutkan wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Ini kaitan tentang masalah Allah itu tahu tentang segala hal. Kalau saya kasih contoh tadi, ownernya dari usaha itu kadang memiliki jarak dengan kita karena ada di atas dari kita itu adalah manajernya, sedangkan di bawah pekerjaan itu terkadang ada banyak permasalahan yang ingin kita laporkan sebenarnya kepada ownernya, cuman karena keterbatasan komunikasi. Keterbatasan komunikasi kita tidak bisa langsung kepada ownernya. Maka di sini ketika Allah menyebutkan wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, ketahuilah Allah itu maha meliputi. Kita mau melaporkan apapun, kita mau menyampaikan apapun, keluhan kita, doa kita, itu Allah mendengarnya. Ya, Allah itu mendengarnya. Ketika Allah menyebutkan muhita itu sama dengan ikan yang berada di air. Jadi muhita itu sama dengan ikan yang berada di air. Ibaratnya begitu. Jadi ikan itu adalah kita, airnya itu adalah ilmu Allah terhadap kita. Jadi kita tidak akan bisa terlepas dari pengetahuan Allah. Ya, kita tidak akan bisa lepas dari ilmunya Allah. Artinya segala bentuk apapun yang kita lakukan, mau yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semuanya Allah tahu. Makanya dengan penyebutan muhita ini, ketahuilah bahwa hanya Allah saja tempat satu-satunya untuk kita meminta pertolongan atau kita meminta doa, ya, atau kita minta doa hanya kepadanya saja. Ya, insya Allah bisa dipahami ini 126. Kemudian ayat yang ke-127. Ayat ke-127 ini kaitan dengan ayat yang ketiga di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastaftunaka fin nisa." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang perempuan. Perempuan di sini sebenarnya perempuan ini anak-anak yatim. Qulillahu yuftikum fihinna. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka. Itu tentang anak-anak yatim itu. Ada kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka itu mengurusi anak yatim. Ya, mereka itu mengurusi anak yatim. Sebentar. Ya, mereka itu mengurusi anak yatim. Lalu anak yatim yang mereka urus itu biasanya anak perempuan. Anak perempuan. Nah, anak yatim dulu itu kalau diurus itu beserta dengan hartanya. Jadi kalau diurus itu beserta dengan hartanya. Jadi kalau sudah diurus anak itu, maka hartanya dari anak yatim itu juga diberikan kepada
penanggung jawab dari anak tersebut, jadi anak yatim itu. Ini kebiasaan di masa jahiliyah. Lalu kalau anak yatim itu cantik, setelah mereka mengurusinya, mereka akan menikahi anak yatim itu. Tujuan mereka agar bisa mendapatkan harta dari anak yatim tersebut. Itu tujuan mereka. Jadi menikahi anak yatim itu untuk mendapatkan harta anak yatim itu. Kalaupun mereka tidak mau menikahi anak yatim itu, anak perempuan ini, anak yatim ini, maka mereka itu akan membuat anak yatim ini tidak menikah. Mereka akan menghalangi anak yatim ini untuk tidak menikah. Jadi jangan menikah, dihalangi untuk jangan menikah. Ada kebiasaan, kata Ibnu Abbas, kalau sudah dilemparkan dilemparkan kain berwarna putih kepada anak yatim itu, menjadi penanda bahwa tidak boleh ada yang melamar perempuan itu, anak yatim tersebut. Ya, itu tanda-tanda dulu. Jadi kalau misalnya anak yatim yang perempuan itu menurut mereka tidak cantik, maka mereka tidak akan menikahi, tapi mereka juga akan melarang orang untuk melamar anak tersebut. Kenapa mereka melarang anak itu dilamar? Tujuan mereka supaya harta ini tidak diambil oleh suami itu yang akan menikahi anak yatim perempuan itu. Itu tujuan mereka. Makanya kemudian di sini Allah meluruskan semua itu, agar supaya orang-orang beriman tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah katakan, wa yastaftunaka fin nisa, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang perempuan anak yatim. Qulillahu yuftikum fihinna, katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, tentang perempuan yatim itu ataupun anak yatim secara umum. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yatama nisa'i, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin, allati la tuhunna nahunna, la tu'tu nahunna ma kutiba, yang ditetapkan untuk mereka. Ya, ini masih pembahasan tentang kebiasaan orang-orang dulu. Jadi kalau mereka itu menikahi anak yatim itu, mereka ambil hartanya dan mereka tidak memberikan mahar. Kebiasaan orang-orang dulu. Bahkan bukan hanya menikahi anak yatim saja, mereka tidak memberi mahar. Menikah secara umum saja, mereka itu tidak mau memberi mahar. Jadi mereka itu tidak mau memberi mahar. Ingat ya, mahar itu berbeda dengan uang pernikahan. Uang resepsi itu beda. Makanya kalau ada laki-laki datang kepada orang tuanya perempuan lalu ingin menyebutkan berapa yang akan dia beri kepada perempuan itu, maka dia harus menyebutkan dua. Pertama adalah maharnya, yang kedua adalah biaya pernikahannya. Ini penting bagi orang yang memiliki anak perempuan ini, ibu-ibu yang memiliki anak perempuan. Jadi beda, mahar dengan biaya pernikahan itu beda. Kalau mahar itu tidak boleh dipergunakan untuk biaya pernikahan, karena itu sepenuhnya milik perempuan yang akan dinikahi. Itu mahar. Adapun biaya pernikahan, maka biaya pernikahan itu bisa untuk dipakai oleh wali dari perempuan tersebut. Dipergunakan untuk pestanya, dipergunakan untuk walimahannya, akad nikahnya sampai walimahannya itu, yang ramai-ramai itu, gitu ya. Dan mahar ini, ingat ya, jadi mahar ini dia boleh tidak secara tunai, dia boleh dengan hutang. Ya, dia boleh dengan hutang. Pernikahan yang tidak ada maharnya ini menjadi pernikahan yang cacat, bisa jadi tidak sah. Tapi mahar ini boleh tidak ada di waktu akad nikah itu. Boleh tidak ada di waktu akad nikah. Jadi nanti dibayarkan pas 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan itu menjadi hutang dari suami
kepada istrinya itu. Begitu, dan itu harus dibayarkan oleh suami tersebut. Gitu ya. Itu berkaitan masalah mahar. Kemudian apalagi ya tentang mahar ini ya. Nanti sebentar kalau misalnya ada yang bertanya, insyaallah ada pembahasan itu tentang masalah mahar. Mau teringat. Kemudian Allah katakan watarghabuna an tankihuhunna, dan yang kalian suka menikah dengan mereka. Ini masih kaitan dengan tadi. Jadi terkadang orang dulu itu mereka tidak mau memberi mahar. Laki-laki itu pelit untuk memberi mahar. Padahal mereka itu suka untuk menikahi perempuan tersebut. Nah, kalau kaitan tentang masalah anak yatim itu dulu kalau ditinggalkan oleh orang tuanya, maka mereka itu juga diberi ini ada bersama dengan harta mereka. Ya, ada bersama dengan harta mereka. Makanya pembahasan di dalam ayat Al-Qur'an kalau penyebutan tentang anak yatim, maka juga itu berkaitan tentang harta milik anak yatim tersebut. Kalau di kita kan sekarang harta anak yatim kan tidak jelas. Kita hanya paling banyak untuk diseru, diajak untuk membantu anak yatim. Padahal anak yatim itu memiliki hak. Anak yatim itu memiliki hak. Memiliki hak dari peninggalan orang tuanya. Ini pernah dibahas di ayat-ayat yang pertama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qisti. Serta tentang anak-anak yatim yang tidak berdaya, Allah juga memberi fatwamu untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Ini berkaitan tentang anak-anak yatim secara umum. Kalau yang bagian atas itu tentang anak yatim yang perempuan. Jadi pengurusan tentang anak yatim ini harus diurus secara adil. Ya, karena ini kaitan masalah harta. Kalau misalnya kita misalnya punya saudara nih, kemudian saudara kita itu meninggal. Di saat saudara kita itu meninggal kan dia Oke, lanjut. Misalnya kita punya saudara, kemudian saudara kita itu meninggal. Ketika saudara kita itu meninggal, dia kan pasti meninggalkan anak. Maka harta dari saudara kita itu menjadi harta milik anak tersebut, menjadi milik anaknya itu sebagai ahli waris. Walaupun memang tetap akan dapat dari bagian waris itu adalah orang tua dari saudara kita itu, termasuk orang tua kita juga. Dan juga kita bisa dapat apabila anaknya itu sebagai hanya anak perempuan saja, jadi akan masuk kepada kita kalau dia hanya memiliki anak perempuan dan sudah tidak memiliki orang tua laki-laki. Karena penghalang kepada saudara itu dua. Kalau bukan anak laki-laki, maka adalah bapak, orang tua laki-laki. Begitu. Oke. Ketika saudara kita itu meninggal, maka saudara kita ini kan dia kan meninggalkan harta. Maka harta ini itu yang mengurusinya itu adalah penanggung jawab dari anak yatim ini. Siapa penanggung jawabnya? Dan siapa yang menentukan penanggung jawabnya? Ada beberapa. Yang pertama, yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah orang yang dipilih oleh anak yatim itu. Yang kedua, orang yang dipilih oleh orang tua dari anak yatim tersebut. Yang ketiga, orang yang dipilih oleh pengadilan untuk mengurusi harta dari anak yatim itu. Kayaknya hanya 3. Jadi hanya orang tuanya, anak yatim itu, dan juga pengadilannya. Dan ketika seseorang mengurusi harta anak yatim, maka dia harus adil. Ini saya bahas di awal-awal surat An-Nisa ini. Mengurusi anak yatim itu cobaannya berat karena dia berkaitan masalah harta. Terkadang seseorang itu tidak mampu untuk bisa berlaku adil
apabila dia melihat hartanya yang dia urus itu banyak, yang nilainya itu cukup besar. Ya, karena saya sudah bahas, kita lanjut itu. Kita sudah bahas itu di awal ayat. Kemudian Allah katakan, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima." Dan ingatlah apa saja kebaikan yang kalian lakukan kepada mereka, maka sesungguhnya Allah senantiasa mengetahuinya. Sebagai orang yang mengurusi anak yatim beserta dengan harta anak yatim itu, ingatlah segala bentuk kebaikan yang mereka lakukan oleh pengurus anak yatim itu, maka Allah akan memberikan balasan dari apa yang telah dia lakukan, karena Allah itu maha mengetahui. Allah sampai memberikan penekanan, fa innallaha kana bihi alima. Terkadang seseorang merasa rugi karena sudah mengurusi anak yatim. Ketika anak yatim itu sudah dewasa, harta dari anak yatim itu yang sudah diurus ternyata diambil oleh anak yatim itu semuanya. Dia merasa bahwa sudah berjasa saya, tapi diambil semuanya. Ini sampai Allah menyebutkan fa innallaha kana bihi alima. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu memahami ayat ini. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk bisa mengambil ibrah dari ayat ini ketika dia mengurusi harta anak yatim. Oke, saya rangkum sedikit dari ayat yang 125 tadi. Cukup agak panjang sedikit kita bahas tadi ya. Jadi rangkumannya adalah 125 itu bicara tentang agama Islam. Agama yang benar yang dianut oleh seseorang. Agama seperti apa? Adalah agama yang dia tunduk dan patuh secara sempurna, secara total itu kepada Allah. Dia tunduk dan patuh secara sempurna kepada Allah, tidak setengah-setengah. Ini agama yang benar yang dianut oleh seseorang. Yang kedua, dia itu ketika melakukan kepatuhan itu, mungkin dalam amalan-amalan yang dia lakukan, dia melakukannya dengan ikhlas, tidak dengan terpaksa. Dan juga yang berikut, dia itu ada rasa senantiasa diawasi oleh Allah. Karena penyebutan tadi adalah muhsinun. Dia merasa senantiasa Allah mengawasinya. Kemudian yang ketiga, tentang agama yang benar yang dianut oleh seseorang adalah wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Dia tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu senantiasa lurus, maka dia pun mengikuti apa yang diimani ataupun yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Dia senantiasa lurus dalam masalah keyakinannya ataupun akidahnya. Kemudian yang berikut, ayat yang ke-126, rangkumannya adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ini merupakan alasan di mana Allah itu menjadi tempat untuk kita ibadahi atau Tuhan yang kita ibadahi. Yang kedua adalah Tuhan yang harus Tuhan satu-satunya yang di mana kita meminta doa kepadanya. Karena kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena dialah yang menciptakan kita dan dialah yang memiliki langit dan bumi. Dan kenapa kita hanya meminta kepada Allah? Karena juga dia yang memiliki langit dan bumi, dan juga dia yang maha mengetahui segala hal. Itu. Jadi ini ayat yang 126 ini menjadi alasan kenapa kita beribadah dan berdoa kepada Allah. Dan adapun 127 Allah menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, atau perbuatan-perbuatan orang Arab jahiliyah dahulu berkaitan tentang anak yatim. Kalau anak perempuan yang mereka urus dari anak yatim itu yang memiliki harta, maka anak perempuan itu mereka nikahi, tujuan mereka untuk mendapatkan harta dari anak yatim itu. Tapi kalau mereka tidak nikahi anak perempuan itu, biasanya mereka akan menghalangi orang menikahi anak perempuan itu. Karena mereka khawatir kalau misalnya anak perempuan itu dinikahi, maka hartanya akan diambil oleh orang yang menikahi anak perempuan tersebut. Makanya mereka sampai menghalanginya. Adapun penyebutan secara umum tentang anak yatim, masuk perempuan maupun laki-laki, Allah menyebutkan seorang yang mengurusi anak yatim itu harus adil. Karena ketika mengurusi harta anak yatim itu ujiannya cukup berat. Dia mungkin memegang
diamanahi harta anak yatim, misalnya katakan uangnya 500 juta. 500 juta kan? Dia harus mengurusi itu. 500 juta itu bahkan di dalam ayat-ayat pertama surat An-Nisa itu, pengurus anak yatim itu harus mengembangkan uang tersebut. Jadi mungkin dia jadikan usaha. Setelah dia jadikan usaha, dia bisa mengambil upah dari usaha itu. Tapi kepemilikan usaha itu, sahamnya itu tetap miliknya anak yatim itu. Nanti hasil dari usaha itu juga akan bisa menambah hartanya anak yatim. Jadi mungkin tadi 500 juta itu bisa bertambah menjadi 600 juta, 700 juta dengan berjalannya usaha itu. Tujuan dari dikembangkannya uang harta anak yatim itu untuk apa? Untuk membiayai anak yatim tersebut. Jadi tidak habis hartanya ya, untuk pembiayaan anak yatim itu. Tapi pembiayaan anak yatim itu diambil dari keuntungan dari hartanya. Begitu. Nah, kalau misalnya orang sudah mengurusi anak yatim itu sampai 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun, mungkin anak yatim itu dia meninggal, bapaknya dia di usia 5 bulan gitu. Jadi dia mungkin karena 5 bulan, maka dia mengurusi anak yatim ini sampai 20 tahun. Tiba-tiba usahanya jadi besar sekali. Kan dia hanya mendapatkan upah dari situ ataupun bagian persen dari harta anak yatim itu. Tentu ketika dia mengembangkannya sampai 20 tahun, harta anak yatim itu juga akan berkembang besar sekali kan. Nah, ini yang menjadi ujiannya pengurus anak yatim itu. Dia merasa bahwa, besar sekali harus mau dikembalikan ke anak yatim ini. Bahkan kalau sudah mungkin dewasa dibilang, hartamu ini sebenarnya dari kecil ini cuma 500 juta. Cuman karena saya sudah mengembangkan ini semuanya, sehingga hartamu jadi harta sekarang ini jadi 5 miliar. Ini semua karena saya. Kamu hanya bisa ambil 500 juta. Nah, gitu gambarannya yang ke ayat ke-127 itu. Makanya sampai Allah menutup dengan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alim. Apa saja yang kalian lakukan dari setiap kebaikan, termasuk dari mengurusi harta anak yatim, begitupun dengan hartanya, ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengetahui. Allah akan memberikan balasan. Tidak usah berharap lebih dari harta anak yatim itu. Nah, gitu ya. Karena mungkin merasa berjasa, sudah mengurusinya, maka merasa bahwa sudah pantas untuk mengambil bagian dari harta anak yatim tersebut. Oke, demikian pembahasan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan.